Baik, kita lanjut ke kitab pada halaman 14. Kita sudah memasuki ad-darsus tsalitsu, pelajaran ketiga. Nah, di sini dapat akhwat sekalian lihat dimulai dengan kata baitun yang merupakan bentuk nakiroh. Kemudian bentuk ma'rifahnya adalah al-baitu yang diawali alif lam dan diakhiri oleh dhammah ya. Dia jadi dhammahnya tidak berbentuk tanwin, bukan dhammatain. Kemudian ada kata kitabun, buku, masih berbentuk umum yaitu nakiroh, kemudian disisipi oleh alif lam sehingga dia berubah menjadi ma'rifah. Maka kita menyebutnya al-kitabu. Kemudian ada qalamun, pena, berbentuk nakiroh, ma'rifahnya adalah al-qalamu. Jamalun, unta, masih berbentuk nakiroh dan ma'rifahnya adalah al-jamalu. Kemudian al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun, pena itu patah atau rusak. Kemudian al-qalamu sebagai mubtada dan maksurun sebagai khobar. Ya, mubtada selalu terletak di awal kalimat dan berbentuk ma'rifah, kemudian dia berbentuk rofa juga, sedangkan maksurun adalah khobarnya yang selalu ada mendampingi mubtada sebagai penjelasnya, dan bentuk khobar selalu nakiroh dan diakhiri dengan tanwin. Kemudian selalu bentuknya rofa sehingga tanwinnya di sini pasti selalu dhammatain, tidak mungkin menjadi maksurin atau maksuron, itu tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin ini terjadi. Kemudian al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-babu sebagai mubtada, kemudian maftuhun sebagai khobarnya. Al-waladu jalisun, anak laki-laki itu duduk. Al-waladu sebagai mubtada dan jalisun sebagai khobar. Kemudian ada kata wa. Jadi wa dan al-mudaris ini merupakan kata yang berbeda ya. Al-waladu wal mudarrisu, wa itu kata sendiri, al-mudaris kata sendiri. Wa dan al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Al-mudarris sebagai mubtada dan waqifun sebagai khobar. Jadi insyaallah bisa membedakan ya mana mubtada dan khobar. Kemudian nomor 1, al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Al-kitabu sebagai mubtada dan jadidun sebagai khobarnya. Kemudian wal qalamu qadimun, dan pena itu lama. Al-qalamu sebagai mubtada dan qadimun sebagai khobarnya. Ar-raqmu tsani nomor 2, al-himaru saghirun, keledai itu kecil. Al-himar sebagai mubtada dan saghirun sebagai khabar. Wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Al-hisanu hanya kata al-hisannya saja ya, wanya tidak termasuk. Al-hisanu sebagai mubtada dan kabirun sebagai khabarnya. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-kursiyu sebagai mubtada dan maksurun sebagai khobarnya. Al-mindilu wasihun, sapu tangan itu kotor. Al-mindilu sebagai mubtada, wasihun sebagai khobarnya. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-ma'u mubtada dan baridun khobar. Kemudian ar-raqmu sadis nomor 6, al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-qamaru mubtada dan jamilun sebagai khobar. Ar-raqmu sabi' nomor 7,
Al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Al-baitu mubtada, qaribun khabar. Wal masjidu ba'idun, al-masjidu mubtada, ba'idun khabar. Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Al-hajaru mubtada, thaqilun khabar. Wal waraqu khafifun, al-waraq dan daun itu ringan. Al-waraqu sebagai mubtada dan khafifun sebagai khabarnya. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-labanu mubtada dan harun sebagai khabarnya. Al-qamisu nadhifun, kemeja itu bersih. Al-qamisu mubtada dan nadhifun sebagai khabarnya.